la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga yang ada seperti zarrah sifat kesombongan dalam dirinya. Seperti zarrah saja ada sifat sombong dalam hati kita, dalam diri kita, maka dijamin Rasul tidak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ad-dunya'u darul amal wal akhiratu darul jaza. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama, marilah sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang dimana sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, umur, waktu, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua terpanggil jiwanya untuk hadir di masjid yang mulia ini dengan tujuan melaksanakan fardu ain solat Jumat. Kemudian salawat serta salam tak lupa sama-sama kita kirimkan buat ruh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, dengan banyaknya salawat yang kita bacakan di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kami selaku khatib mengajak kepada diri pribadi dan buat kita bersama, mari sama-sama berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Sang Pencipta. Arti kata melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah Jumat kita adalah mengobati penyakit hati sombong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sombong memiliki makna al-kibaru batrul haq wa ghamtun nas, yang maknanya yaitu menolak kebenaran dan menganggap remeh terhadap orang lain. Jadi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong ini muncul di awal pertama ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan mereka bersujud kecuali satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan iblis. Iblis tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar wa kana kafirin. Enggan. Apa sebab? Ia merasa dirinya lebih mulia. Ia merasa dirinya lebih layak. Ia merasa dirinya lebih banyak amalnya, lebih lama hidup di dunia, lebih taat kepada Allah dibandingkan dengan Nabi Adam. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mencapnya sebagai kufar, orang yang ingkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sombong bahagian dari sifat mazmumah. Selaku umat Islam, kita harus berusaha meninggalkan hal yang demikian. Karena Rasul mengancam dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga yang ada seperti zarrah sifat kesombongan dalam dirinya. Seperti zarrah saja ada sifat sombong dalam hati kita, dalam diri kita, maka dijamin Rasul tidak masuk surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebab-penyebab menjadi sombong? Yang pertama penyebabnya ziyadatul mal, bertambahnya harta. Semakin bertambah harta yang kita miliki, salah satu jalan pemicu untuk menjadi sombong. Sebab semakin tinggi citel seseorang, maka citel setan pun yang menghasut menggoda kita semakin tinggi. Maka bertambahnya harta salah satu penyebab menjadi sombong. Qarun laknatullah alaih, hartanya berlimpah ruah tetapi amat sangat sombong. Akhirnya Allah musnahkan Qarun dengan hartanya, dimakan tanah dalam keadaan hidup-hidup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, harta yang kita punya, kalaulah kita ada rasa amanah, maka tentu kesombongan akan tersingkir. Tetapi bila tidak ada rasa amanah, kita merasa memiliki harta itu, maka itulah menimbulkan sifat sombong dalam diri kita. Harta amanah dari Allah yang akan diminta pertanggungjawaban di Mahkamah Rabbul Jalil. Dari mana asal usul harta dan dikemanakan harta itu? Itu akan diminta Allah di Mahkamah Rabbul Jalil. Makanya orang yang beriman tentu harus ada sikap dalam dirinya bahwa harta yang ia punya adalah amanah, pinjaman sementara. Kalaulah Allah berhak mengambilnya, maka ia ikhlas ridho, tidak menyombongkan diri, tidak mencongkakkan diri. Jadi pertama penyebab sombong itu bertambahnya harta. Yang kedua ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Sebelum menjadi anggota dewan, sebelum menjadi wali kota, sebelum menjadi gubernur, presiden, amat sangat tawaduk, amat sangat bagus sosialnya, bahkan membujuk-bujuk masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia mendapatkan kedudukan, susah menemuinya, susah menjumpainya. Bahkan ia menganggap orang yang mendatangi dia orang yang tak berguna, orang yang tak bermanfaat, orang yang tak memberi manfaedah buat dirinya dan orang lain. Maka ini adalah sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ternyata kaum muslimin yang Allah muliakan, bertambahnya ilmu salah satu pemicu menjadi sombong. Seperti iblis,
sampai gurunya para malaikat itu. Dengan itu dia sombong, menganggap Nabi Adam tak tahu apa-apa, sehingga dia tak mau bersujud. Jadi bertambahnya ilmu bisa pemicu menjadi orang yang sombong. Makanya orang yang berilmu itu lebih dahulu masuk neraka daripada orang yang tak berilmu. Maksudnya orang yang berilmu, dia tahu ilmunya tapi tak diamalkan, lebih dahulu ia masuk neraka daripada orang yang berilmu. Berapa jaraknya? 1000 tahun. Kemudian yang keempat, pemicu menjadi sombong itu adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Ini bisa menjadi kita sombong. Solatnya tidak pernah tinggal berjamaah, puasa sunnahnya tak pernah bolong, umrahnya berkali-kali, tetapi ia merasa orang yang lain yang jarang ke masjid berjamaah, yang tak pernah umrah, ia merasa itu orang yang tak bermanfaat. Ia merasa orang itu di bawah titelnya. Ia merasa orang itu tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah sombong. Makanya sama seperti yang pertama tadi kami sampaikan, iblis orang yang taat, ahli ibadah. Bahkan dalam sejarah mencatat, di muka bumi ini tidak ada satu sejengkal pun yang tidak pernah ia sujudi. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tak pernah ia sujudi, karena rajinnya ibadah, karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sombong dalam dirinya, sehingga dengan sombong itulah membuat dia kufar. Allah cap sebagai kufar. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka tentu 4 macam inilah pemicu menjadi orang yang sombong. Lalu bagaimana kiat kita, usaha kita untuk menghilangkan sombong ini selaku orang yang beriman? Maka yang pertama, tak lain tak bukan, sering-seringlah mendengarkan kajian agama, baik offline maupun online. Sekarang zaman canggih, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Facebook, di WhatsApp dan lain sebagainya. Sering-seringlah mendengarkan kajian-kajian agama, agar terkikis dalam jiwa kita sifat sombong. Yang keduanya, kiat kita, usaha kita, perbanyak bergaul dengan orang-orang soleh, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang tawadu, orang-orang yang soleh, yang selalu yang berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, usaha kita, kiat kita, tentu sering-seringlah bermuhasabah, introspeksi diri, bertafakur. Dan yang keempatnya, ingat akhirat. Akhirat adalah negeri pembalasan, akhirat adalah negeri perhitungan, negeri pertanggungjawaban. Apapun yang kita miliki, baik itu harta, kedudukan, ilmu, dan ketaatan, itu semua akan diperhitungkan di mahkamah Rabbul Jalil, yang tidak bisa berhindar dari hal yang demikian. Maka tentu perbanyak mengingat akhirat, karena akhirat adalah tempat kita yang abadi. Dunia berapa lamalah buat kita? 60 tahun, 70 tahun mati. Harta, kedudukan habis, tak ada lagi kita bawa kecuali kain kafan dan amal ibadah. Makanya Rasul mengatakan olehnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa basyarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang hartamu yang banyak, tidak memandang jabatanmu yang tinggi, tidak memandang raut wajahmu yang tampan, tetapi Allah pandang adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Kaum muslimin Allah muliakan. Jadi inilah khutbah kita. Semoga membawa manfaat buat kita bersama. Mari sama-sama kita kikiskan dalam jiwa kita, hati kita ini sifat sombong. Sebab sombong itu adalah pakaiannya Allah.
Allah lah yang berhak sombong, kita tidak. Karena Allah yang maha pemilik, kita hanya peminjam doang. Akan diminta itu semua pertanggungjawaban. Tak ada yang pantas kesombongkan, tak ada sama sekali. Semoga memberi manfaat buat kita bersama. Fa'tabiru ya Rasulullah la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.